warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Saya Hapsari, selaku moderator di acara webinar siang hari ini, dan selamat datang kembali di acara Doorstop. Doorstop atau Matador Topik merupakan sebuah acara yang digagas oleh Widya Matador, di mana kami akan membahas berbagai topik menarik langsung bersama dengan expertnya. Dan di kesempatan siang hari ini, Doorstop membawakan tema, yakni inovasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan aktivitas sektor logistik. Dan sebelum memulai acara siang hari ini, perkenankan saya untuk menginformasikan bahwa acara ini akan berlangsung selama 90 menit ke depan. Setelah sesi pembukaan ini, saya selaku moderator akan memberikan waktu dan tempat selama 45 menit untuk pembicara menyampaikan materinya. Dimohon dalam sesi ini partisipan tidak diperkenankan menghidupkan mikrofon demi kelancaran acara kita. Dan apabila Bapak atau Ibu partisipan ingin menanyakan terkait materi yang disampaikan, bisa menulis pertanyaan di kolom Q&A dari fitur platform Zoom ini. Jangan lupa juga untuk menyatakan kepada siapa pertanyaan tersebut akan disampaikan, kemudian moderator akan memilih dan membacakan pertanyaannya. Setelah paparan materi, sesi selanjutnya yakni sesi question and answer atau tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini, peserta dapat menanyakan kedua pembicara dan waktu dibatasi selama 30 menit. Untuk pertanyaannya, sebaiknya dijelaskan nama penanya serta instansi berasal. Dan tidak lupa, saya juga menginformasikan bahwasannya di akhir acara, saya akan mengumumkan nih pemenang e-wallet untuk partisipan yang aktif dari awal hingga akhir acara. Kemudian, untuk pemenang yang berkesempatan mendapatkan hadiah berupa e-wallet tersebut akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Jadi, dimohon Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti rangkaian acara ini sampai selesai. Kemudian, tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan sedikit gambaran terkait pembicara kita di siang hari ini. Untuk pembicara yang pertama ada Bapak Pitra Jaya selaku Sekretaris DPC Organda Semarang. Mungkin kita cek dulu apakah Bapak Pitra Jaya udah berada di ruangan bersama-sama dengan kita. Selamat siang Pak Pitra. Selamat siang Pak Abdari. Oke. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah siap nih untuk berbagi insight dan juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Matador nih Pak. Sudah siap Pak. Tinggal kita nunggu dari panitia kalau sudah siap, mari kita mulai. Baik, terima kasih. Nah, tak kalah semangat juga dari pembicara kita yang pertama, kita juga masih ada satu speaker lagi nih, yakni Bapak Sugeng Yandri selaku Business Development PT Widya Matador Inovasi. Widya Matador Inovasi sendiri merupakan sebuah startup dengan fokus pengembangan di bidang teknologi IoT. Untuk mengenal lebih dalam, panitia sudah menyiapkan sedikit video gambaran ataupun video perkenalan dari Widya Matador Inovasi. Nah, berikut video yang bisa memberikan gambaran terkait PT Widya Matador Inovasi. Widya Matador Inovasi merupakan perusahaan teknologi dengan fokus utama mengembangkan produk berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things. Selaras dengan namanya, Widya Matador berinovasi menciptakan device serta solusi guna memudahkan berbagai kegiatan bisnis. Widya Matador saat ini telah mengembangkan 2 device untuk memudahkan pemantauan serta pengoperasian aktivitas bisnis, baik pertambangan, konstruksi, logistik, bahkan pendidikan, serta masih banyak lainnya yang tentu tidak dapat disebutkan satu persatu. Matador Tracker, device yang pertama kami memiliki kemampuan tak hanya untuk melacak lokasi, namun juga dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan klien. Berbagai sensor yang dapat ditambahkan pada device ini akan memudahkan pemantauan operasional kendaraan dari jarak jauh. Didukung dengan dashboard monitoring, Matador Tracker mampu memberikan berbagai diagnostik serta suggestion untuk pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan bisnis. Dengan hal tersebut, diharapkan operasional dapat menjadi lebih maksimal, pendapatan pun akan ikut meningkat.
Tak berhenti sampai di situ. Saat ini kami sedang menyiapkan salah satu inovasi, yakni Matador Glass. Matador Glass merupakan sebuah kacamata pintar di mana pengguna dapat menayangkan apa saja yang ada di hadapan matanya secara real time melalui laman telekonferensi yang sudah disediakan oleh Matador Glass. Semua solusi yang ditawarkan Widya Matador menjawab efek dari pandemi di mana adanya keterbatasan kontak serta komunikasi tatap muka. Untuk itu, Matador Tracker dan Matador Glass dapat menjadi pilihannya. Melalui teknologi IoT, pengguna dapat saling terhubung dan diskusi dengan lebih praktis. Kami tidak ingin berhenti sampai di situ saja. Kedepannya, kami ingin terus memberikan kontribusi positif demi kemajuan bangsa ini. Inovasi dedikasi serta kemampuan yang kami miliki tak lepas untuk kemudahan berbagai aktivitas bisnis di era sekarang. Widya Matador memberi solusi melalui teknologi. Baik, terima kasih Panitia. Itu tadi sedikit gambaran mengenai PT Widya Matador Inovasi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, tadi kita kan sudah sedikit untuk menyapa Pak Fitra nih. Nah, sekarang untuk pembicara yang pertama yang akan memaparkan materi presentasinya, kita sapa-sapa dulu Pak Yandri. Selamat siang Pak Yandri. Halo, selamat siang Mbak Hapsari. Oke, semangat Pak siang ini. Semangat dong. Udah siap nih kita ngobrol-ngobrol sama Matadorians nih. Jadi just info untuk teman-teman Matador ini biasa kita menyebutnya dengan Matadorians. Sudah siap untuk berbagi insight-nya Pak? Siap Mbak Hapsari. Oke, nah sebelumnya terima kasih banyak ya baik untuk Pak Yandri maupun Pak Fitra udah meluangkan waktunya untuk kami. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya akan mempersilakan Pak Yandri untuk memaparkan materinya dan juga share berbagai info tentang logistik nih dan juga solusi IoT yang bisa diberikan oleh PT Widya Matador Inovasi. Nah, mungkin Pak Yandri untuk PPT-nya apakah mau di-share sendiri atau mungkin dibantu oleh panitia Pak? Coba dibantu Mbak Hapsari. Boleh. Mungkin teman-teman panitia bisa untuk dibantu untuk share screen-nya mungkin. Oke. Nah, Pak Yandri hari ini sibuk? Ini sih available sih hari ini. Oke, tapi masih semangat lah ya Pak untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Siap, pasti saya sharing-sharing. Dan tidak lupa juga Hapsari mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin akan aktif dari awal webinar sampai akhir nanti, kita sudah menyiapkan sedikit gift nih berupa hadiah e-wallet yang akan panitia hubungi di akhir acara. Jadi pastikan Bapak Ibu aktif dari awal hingga akhir acara untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, sepertinya untuk share screen-nya udah ready, Pak Yandri juga udah ready. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Untuk pertama-tama saya menyapa Pak Fitra dulu ya, Mbak Hapsari. Halo, Assalamualaikum Pak Fitra. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Fitra, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Gimana rob-nya udah ini apa namanya? Udah terkenal di sana. Kalau rob-nya nggak bisa dikendaliin Pak. Oh gitu, tapi udah nggak ini lagi kan ya? Ya, ini lagi beberapa hari ini rob-nya udah mulai tinggi karena rutinitas saja Pak, tapi tidak membahayakan seperti yang. Oh gitu ya, ya berarti sudah safe ya di sana ya? Ya lumayan sudah safe. Ya alhamdulillah, baik. Saya mulai Pak Fitra ya. Oke, silakan Pak Yandri. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Saya Yandri dari Widya Matador Inovasi ingin sharing-sharing sih, bukan bukan memberikan pemaparan. Saya ingin sharing-sharing aja mengenai tren inovasi teknologi di sektor logistik di saat ini ya. Inovasi teknologi di sektor logistik ini kan sangat besar ya, sangat luas sekali karena kan perusahaan-perusahaan logistik di Indonesia sangat banyak sekali, apalagi yang baru-baru sekali, apalagi perusahaan-perusahaan logistik itu mulai ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Saya lihat di berita-berita online seperti itu. Saya juga menyasar untuk ke customer logistik. Jadi di sini saya ingin memaparkan sedikit saja sih, tidak terlalu panjang. Jadi
tren inovasi saat ini kan setiap perusahaan memiliki aset penunjang aktivitas seperti fixed aset seperti mobil, mesin-mesin. Itu harus dicatat dalam dalam buku ataupun dalam proses transaksi berikutnya seperti spreadsheet atau atau ERP seperti itu. Jadi dalam teknologi saat ini, dalam kemajuan teknologi saat ini, kita harus mengembangkan inovasi seperti apa sih perusahaan harus mengendalikan fixed asset atau aktiva tetapnya seperti itu. Jadi di sini kita melihat proses pemeliharaan aset juga bisa dilakukan secara dengan cara manual ataupun dengan cara komputerisasi, baik itu secara book ataupun dengan komputerisasi. Apalagi perusahaan itu memiliki aset-aset yang sangat banyak seperti mobil, mesin-mesin. Kan kalau perusahaan-perusahaan logistik itu mempunyai armada yang cukup banyak untuk mendukung operasionalnya. Jadi sebaiknya sebagai vendor atau supplier, kita harus melihat bagaimana sih kita bisa memberikan solusi di perusahaan-perusahaan atau calon customer kita. Jadi apa sih aset tracking itu? Aset tracking itu adalah satu metode yang digunakan untuk menelusuri fixed asset atau aktivitas tetap. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk penelusuran yang dimiliki oleh perusahaan memiliki armada atau aset-aset yang berjumlah banyak seperti perusahaan manufaktur, logistik, transportasi. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki aset tracking. Jadi tidak semua harta yang dimiliki perusahaan dapat ditelusuri dengan manual. Jadi umumnya hanya harta yang digunakan untuk keperluan produktif seperti aset berjalan seperti mobil, mesin-mesin, itu kan aset berjalan. Jadi kita harus menggunakan fungsi dari aset tracking ini. Jadi operasional perusahaan tersebut dapat berjalan lancar dan top level juga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi di sini saya ingin sharing juga sih apa saja sih manfaat melakukan aset tracking itu. Jadi di sini saya berikan kesimpulan sedikit sih mengenai manfaat-manfaat melakukan aset tracking, yaitu yang pertama itu membantu penelusuran aktivitas tetap. Jadi yang saya sebelum sampaikan tadi, fixed asset umumnya terdiri dari peralatan penunjang kegiatan perusahaan seperti ya mobil, kendaraan, mesin-mesin dan sebagainya. Jadi seorang operational staff atau bagian GA, bagian umum, tugasnya itu adalah membantu penelusuran aktivitas tetap atau harta yang bergerak. Jadi misalnya ada mesin yang rusak atau kendaraan yang rusak. Nah, itu kita bisa telusuri di mana kerusakan tersebut. Nah, ini fungsinya salah satu dari aset tracking. Terus yang kedua itu adalah membantu mencatat fixed asset yang dimiliki. Nah, membantu mencatat fixed asset yang dimiliki adalah berapa jumlah total yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya kendaraannya ada berapa, terus kendaraan misalnya logistiknya, misalnya truk box-nya, terus truk pick up-nya ada berapa, terus kendaraan operasional untuk staff ada berapa. Nah, itu kan termasuk dari harta bergerak perusahaan. Jadi seorang GA bagian umum ataupun bagian operasional harus bisa memberikan laporan yang spesifik kepada atasannya, apakah fixed asset itu atau harta bergerak tersebut valid sesuai dengan data di lapangan, seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah memperoleh visibilitas aset yang lebih baik. Dengan menggunakan sistem aset tracking dapat memudahkan penelusuran aset dengan baik. Nah, yang seperti kesimpulan yang di poin 2 sama saja. Jadi kita harus tahu apakah valid data tersebut di lapangan. Misalnya jumlah mobil ataupun truk operasionalnya sesuai dengan data atau tidak. Misalnya ada kerusakan dari
mobil tersebut bisa ditelusuri dengan baik. Jadi dari pihak top level juga bisa mengambil keputusan secara tepat jika harus ada maintenance operasional seperti itu. Nah, di sini saya juga memberikan metode-metode umum seperti aset-aset tracking, seperti metode pen and paper. Metode pen and paper itu adalah metode tradisional ya, yang secara manual dengan buku yang ditulis secara secara manual dengan buku. Nah, itu sangat riskan sekali kalau untuk saat ini dengan metode pen and paper ini. Karena apa? Karena kan kita sebagai manusia cepat lupa ya. Kita menyimpan data tersebut di mana. Jadi kita harus kita harus mengganti metode pen and paper ini. Karena metode pen and paper ini sudah tidak zaman lagi di era teknologi seperti ini. Yang kedua itu metode spreadsheet. Nah, metode spreadsheet ini sudah masuk ke era digitalisasi karena sudah menggunakan laptop. Kita bisa mengecek tabel-tabel kolom spreadsheet jumlah kendaraan kita bisa lihat di laptop kita atau di notebook kita berapa sih jumlah kendaraan kita yang sedang berjalan ataupun yang sedang maintenance di bengkel. Nah, itu bisa menggunakan metode spreadsheet. Nah, metode barcode yang ketiga adalah metode barcode. Metode barcode ini adalah seperti yang di pasar swalayan ataupun di supermarket, itu kebanyakan dengan metode barcode. Metode RFID ini hampir sama dengan metode barcode. Terus metode NFC sama dengan metode RFID. Yang ingin saya tekankan di sini adalah yang saya ingin sampaikan di sini adalah poin yang ketujuh, itu metode Global Positioning System atau GPS. Nah, ini sangat kompleks. GPS ini fungsinya sangat banyak. Nanti saya akan paparkan di slide berikutnya, karena metode GPS ini sangat penting untuk di perusahaan-perusahaan logistik, transportasi, mining, dan sebagainya. Penggunaan sistem asset tracking tidak hanya di dunia transportasi saja, ataupun di logistik, ataupun di mining, ataupun di kontraktor. Nah, sistem asset tracking ini juga dipakai di industri kesehatan. Seperti saya sebelum di perusahaan di Widya Matador Inovasi ini, saya mempunyai klien di rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Kebanyakan saya lihat itu pasien-pasiennya yang terutama yang sudah rumah sakit yang sudah banyak pasiennya, ataupun yang rumah sakit pemerintah itu sudah menggunakan gelang pasien. Nah, itu banyaknya pasien ini karena kan jumlah suster juga terbatas, dokter juga terbatas. Nah, dengan gelang pasien ini kita bisa membantu pihak perawat ataupun dokter bisa memantau kondisi pasien. Seperti misalnya pasien tersebut apakah dalam keadaan darurat, kondisi darurat, dalam butuh pertolongan. Nah, dari gelang ini untuk sistem asset tracking untuk mengecek kondisi kesehatan pasien. Nah, juga untuk bisa menjaga kebersihan kualitas alat kesehatan dengan asset tracking. Misalnya apakah alat kesehatan tersebut, misalnya suntikan tersebut, terus banyaklah yang alat-alat kedokteran yang saya tidak tahu, itu harus steril ya. Jadi setiap rumah sakit itu harus menjaga kesterilan dari alat-alat kedokteran tersebut. Jadi fungsinya asset tracking seperti itu di rumah sakit. Jadi sesuai dengan manfaat asset tracking ini. Jadi untuk mengawasi kondisi ke pasien dan untuk menghindari kurang sterilnya alat kesehatan tersebut. Misalnya ya suntikan kalau misalnya suntikan harus dipakai satu kali saja langsung dibuang seperti itu. Jadi asset tracking tidak hanya di logistik saja, tapi juga bisa dipakai di industri kesehatan. Pengguna sistem asset tracking di industri transportasi. Kita mengetahui industri transportasi ini adalah tidak hanya di Indonesia saja yang terbesar, tapi di dunia industri transportasi sangat banyak ya, event itu taksi ataupun taksi online. Tidak hanya di Indonesia saja yang punya taksi online, di seluruh negara juga mempunyai taksi online. Nah, dengan sistem asset tracking ini, industri transportasi juga bisa asset tracking ini juga bisa membantu
untuk industri transportasi. Pemanfaatan sistem tracking ini membantu industri transportasi memberikan informasi lebih real time. Jadi selain itu sistem ini juga membantu mengidentifikasi efisiensi seperti supir taksi dan kendaraan lainnya. Jadi sistem ini juga membantu menghitung waktu lembur karyawan. Jadi aset tracking ini sebagai supir taksi online atau supir taksi yang reguler, dengan aset tracking ini bisa membantu pihak driver mengetahui lokasi terus kondisi bensinnya berapa. Nah, itu dengan aset tracking ini mereka bisa mengetahui kondisi kendaraan seperti apa, apakah mobil tersebut apakah fit atau tidak untuk digunakan. Terus dari pihak perusahaan sendiri juga bisa melihat kondisi drivernya seperti apa, apakah supir driver tersebut dalam kondisi mengantuk ataupun kondisi ngebut di jalan. Nah, dari pihak perusahaan sendiri itu bisa memperhatikan sikap para drivernya. Jadi untuk aset tracking ini menghindari untuk kecelakaan di jalan, accident. Jadi kalau banyak sekali kan saya lihat di berita, kita lihat berita saat ini banyak perusahaan-perusahaan transportasi terus logistik sering kecelakaan di tol, misalnya kondisi supirnya dalam keadaan mengantuk, terus menabrak pembatas jalan. Nah, dari fungsi aset tracking ini bisa meminimalisir untuk terjadinya accident. Seperti kita bisa memberikan dari pihak pusat bisa memberitahukan bahwa supir tersebut dalam kondisi mengantuk, kita bisa memberikan alert kepada supir tersebut sehingga driver tersebut langsung kondisi normal kembali, bisa langsung misalnya dalam kondisi terpejam. Nah, driver tersebut bisa langsung normal kembali membawa kendaraannya seperti itu. Jadi fungsi aset tracking di industri transportasi sangat banyak sekali. Ya, jadi kita sebagai vendor akan memberikan solusi yang terbaik untuk customer kami seperti apa kemauan mereka, seperti itu. Lanjut. Di sini pentingnya GPS tracker untuk bisnis logistik dan transportasi. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian baru mendengar apa istilah IoT atau Internet of Things. Mungkin saya akan paparkan sedikit apa sih Internet of Things. Internet of Things ini yang bagi orang awam, ini sebuah konsep di mana suatu barang atau objek dapat mengirimkan suatu data yang dapat diolah dan mengambil kesimpulan yang dapat dijadikan landasan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi Internet of Things ini adalah suatu teknologi baru ya, yang baru-baru ini sudah dikembangkan oleh perusahaan-perusahahan startup ya, seperti Gojek ataupun perusahaan-perusahaan lain seperti GPS tracker semua. Nah, itu sedang mengembangkan Internet of Things. Nah, IoT itu adalah sebuah konsep di mana suatu objek atau barang dapat mengirimkan suatu data yang dapat diolah dan mengambil kesimpulan dari yang dapat dijadikan landasan. Jadi IoT sendiri ini merupakan teknologi yang baru dan mulai banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti kami yang sedang mengembangkan project IoT untuk GPS tracker terutama. Jadi ini bertujuan untuk sebagai dasar pengambil keputusan suatu perusahaan. Jadi misalnya GPS tracker ini bisa terintegrasi langsung dengan server kami, bisa dicek di dashboard monitoring kami dari pihak customer, bisa mengecek dari website widyamater.com. Dari pihak customer kami bisa langsung mengecek apakah kondisi kendaraan tersebut di mana lokasinya, terus bensinnya bagaimana, seberapa, itu bisa dicek langsung dari dashboard monitoring kami seperti itu. Jadi sistem kami langsung terintegrasi dengan server. Terus pihak customer ini bisa mengecek langsung dari dashboard monitoring ini gitu. Oke. Mengapa suatu bisnis harus mulai mengembangkan Internet of Things? Nah, ada beberapa reason ya yang harus mengapa sebuah bisnis harus mulai mengembangkan Internet of Things. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Jadi satu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, apakah dia mau berjalan lancar, smooth atau tidak. Karena suatu bisnis kan mengharapkan profitability yang baik ya. Tidak seorang pengusaha tidak mengharapkan perusahaannya rugi. Semua pengusaha juga mengharapkan perusahaannya berjalan smooth dan menghasilkan profit yang tinggi. Nah, jadi di sini kita bisa membantu dengan sistem IoT ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi adanya Internet of Things ini, semua data akan bergerak secara real time dan alat tersebut bisa melekat pada aset atau barang. Misalnya kita memiliki aset tracker. Nanti mungkin dalam slide berikutnya saya akan menjelaskan apa itu aset tracker yang kami tawarkan solusi ke beberapa customer kami gitu. Jadi ini aset tracker ini melekat pada barang, misalnya di peti kemas. Jadi peti kemas itu kita pasang aset tracker, jadi kita bisa pihak user bisa memantau dalam peti kemas itu, misalnya apakah kondisinya sesuai fakta, sesuai di lapangan, ataupun nanti pas kosong bisa kelihatan itu dari pantauan aset trackernya gitu. Jadi aset tracker itu fungsinya seperti itu, bisa dipasang di peti kemas ya, seperti di perusahaan-perusahaan yang untuk forwarding gitu, seperti itu. Jadi kita memberikan solusi seperti itu. Terus monitoring aset bisnis secara real time. Nah, untuk mengimplementasikan Internet of Things diperlukan sebuah alat untuk perencanaan aset tersebut. Nah, untuk monitoring aset bisnis ini ya kita bisa menggunakan seperti GPS tracker, terus barcode, RFID dan lain-lain, seperti yang tadi metode-metode umum yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, seperti dengan barcode, dengan RFID, NFC, seperti itu. Jadi secara real time kita bisa perhatikan apakah aset tersebut aman di lapangan, karena kan di peti kemas itu berharga miliaran ya, misalnya ada tekstil ataupun barang-barang manufaktur lah, kalau yang peti kemas itu yang untuk dikirim ke luar negeri. Nah, itu kan barangnya berharga miliaran rupiah. Nah, jadi perusahaan untuk menghindari atau terjadinya pencurian ataupun kehilangan asetnya. Nah, dengan aset tracking ini pihak perusahaan bisa meminimalisir kehilangan barang tersebut, karena kan asetnya tersebut berharga sekali, karena kan misalnya barangnya tersebut hilang akan dikomplain oleh pihak customer-nya. Jadi pihak perusahaan juga meminimalisir dengan sistem aset tracker seperti itu. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan logistik dan transportasi ini adalah bagaimana cara monitoring dan mengatur kendaraan yang dimiliki. Karena kan perusahaan logistik dan transportasi ini kan sangat banyak, tidak hanya satuan ataupun puluhan. Perusahaan logistik yang sudah besar sekali kan, seperti yang sudah punya nama, yang saya tidak bisa menyebutkan brand di sini kan, yang sudah mempunyai nama, pastikan mereka sudah mempunyai ratusan armada. Nah, ratusan armada, event sampai ribuan armada yang saya tahu itu. Nah, mereka kan dari operasional sendiri itu kan tidak bisa memperhatikan satu persatu kondisi kendaraannya seperti apa, apakah rusak ataupun layak jalan. Nah, apakah bahan bakarnya itu sudah habis. Nah, dengan aset tracker ini ataupun GPS tracker ini bisa membantu meringankan pekerjaan dari pihak operasional sendiri, karena kan kendaraan operasional tersebut kan terus berjalan ya, kendaraan operasional tersebut terus berjalan, tidak selalu stuck, apalagi ada pengiriman yang sangat banyak, terutama di peak season, high season seperti itu, ataupun mereka kan kegiatan bisnisnya
rutin ya, karena kan ekspedisi barang selalu setiap hari, everyday selalu berjalan. Nah, dari pihak operasional tersebut juga kan harus memperhatikan kondisi kendaraan ataupun pihak drivernya. Yang tidak diperhatikan itu dari pihak operasional itu ya tidak selalu kendaraan. Jadi dari drivernya juga harus diperhatikan. Apakah supirnya itu dalam keadaan mengantuk ataupun dalam keadaan ya lelah, karena kan mereka juga harus mengejar rit ya, harus balik lagi misalnya kalau ada pengiriman lagi. Nah itu kan pastikan posisi drivernya pasti mengantuk. Nah dengan alat GPS tracker ini kita bisa membantu perusahaan-perusahaan logistik atau transportasi di Indonesia untuk meminimalisir kondisi seperti ya accident, kehilangan barang, ataupun terjadinya kecurangan di lapangan seperti ambil solar di jalan, ataupun supirnya, drivernya itu istirahat harusnya setengah jam ataupun 45 menit. Nah, supirnya tersebut malah singgah di tempat lain. Jadi kan kita bisa memberikan peringatan lah kalau misalnya driver tersebut agak nakal ya, misalnya driver tersebut mengambil konsumsi bahan bakar solar di lapangan, nanti dijual lagi. Nah seperti itu kan kebanyakan di lapangan seperti itu. Nah dari produk GPS tracker ini atau asset tracker ini bisa membantu pihak perusahaan untuk meminimalisir kerugian di jalan, karena kan seorang pebisnis yang saya bilang tadi tidak mau perusahaannya rugi, otomatis kan mereka harus mengambil untung dari dari bisnisnya ini. Nah, kita bisa membantu memberikan solusi seperti itu, Mbak Sari. Di sini saya akan menggunakan GPS tracker. Nah, di sini ada beberapa manfaat menggunakan GPS tracker, yaitu mengetahui bahan bakar secara real time. Nah, salah satu kelebihan GPS tracker yaitu mengetahui penggunaan bahan bakar secara real time. Jadi pelaku bisnis tidak perlu khawatir dengan adanya kecurangan pemakaian BBM ya, yang saya sudah sampaikan tadi di slide sebelumnya. Jadi pihak pelaku bisnis atau pengusaha tidak perlu khawatir apakah driver tersebut melakukan kecurangan di lapangan dengan mengurangi BBM, ataupun bisa bekerja sama dengan pihak driver lain untuk melakukan pencurian solar seperti itu. Nah, terus mengukur kecepatan kendaraan. Di sini saya sampaikan kalau batas maksimal di jalan adalah untuk truk itu kan 60 km per jam. Nah, kalau misalnya melebihi dari kecepatan tersebut dari 60 km per jam, misalnya 80, 90, nah itu bisa terlihat oleh sistem kami dari dashboard monitoring kami. Jadi misalnya saat kendaraan tersebut, misalnya box B sekian nomornya, nomor platnya bisa kelihatan, nomor polisinya, driver ini berjalan 90 km atau 100 km di tol. Nah itu kita bisa dari pihak dari pihak operasional atau atasan driver tersebut bisa langsung menegur, karena kan sangat membahayakan ya dalam membawa barang, ataupun misalnya membawa barang itu kan sangat membahayakan sekali. Misalnya dia ngebut, walaupun dia sedang mengejar waktu, tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk membawa secara ugal-ugalan, karena kan sangat membahayakan untuk dirinya dan juga untuk membahayakan bagi orang lain. Apalagi dia misalnya terjadi kecelakaan, driver tersebut kan harus ganti rugi ke perusahaan, misalnya potong gaji, itu kan sayang sekali. Nah dari itu kita bisa meminimalisir terjadinya accident di jalan dengan GPS tracker ini. Nah, mengetahui dan optimasi rute perjalanan. Kelebihan lain dengan GPS tracker, bisa mengetahui rute perjalanan tersebut. Misalnya truk tersebut atau box tersebut, ya misalnya box ya, saya analogikan box kan, perusahaan-perusahaan logistik banyak yang bentuknya box gitu. Misalnya dari Jakarta Selatan ke Tangerang. Nah, supir ini ya bisa mengetahui rute perjalanannya langsung menuju Tangerang misalnya.
Jadi dengan GPS tracker bisa membantu lokasi tujuan pengiriman barang gitu. Nah, memantau kebiasaan pengemudi. Nah, yang keempat ini yang tadi saya sampaikan, memantau kebiasaan pengemudi atau driver behavior. Dengan GPS tracker, pelaku bisnis dapat memantau kebiasaan supir, apakah supir tersebut melalui batas maksimal, kecepatan atau tidak. Yang tadi saya sampaikan di slide berikutnya, slide sebelumnya, poin sebelumnya. Kebiasaan pengemudi itu kan banyak yang ya ngebut-ngebutan di jalan. Misalnya dia sedang mengejar rit, misalnya hari ini ditugaskan oleh kantornya harus 3 rit. Nah, tapi dalam kondisi kosong kan, misalnya jalan tolnya kosong, nah pasti kan digeber itu di jalan tol. Pasti kan kita bisa melihat apakah posisi driver tersebut apakah statis ataupun berubah-berubah. Dari GPS tracker ini kita bisa pantau apakah driver ini berperilaku baik di jalan, sopan ataupun taat lalu lintas. Nah, kita bisa memantau. Nah, kalau pengemudi itu taat lalu lintas, terus tidak ngebut-ngebutan, ya selayaknya sih dari perusahaan bisa memberikan reward ya kepada pengemudi tersebut. Nah, itu fungsinya GPS tracker seperti itu, bisa memantau batas kecepatan dari driver tersebut, seperti itu. Di sini saya memberikan sharing ya, apa saja sih yang kami berikan solusi untuk para calon customer dan customer kami. Ada beberapa produk dari WDM Matador ya, khusus tracker. Ada beberapa produk yang kami tawarkan solusi untuk ke customer kami ataupun calon customer kami, yaitu ada Fleet Tracker, terus ada Fleet Tracker dengan brand Matador Tracker, terus Matador Asset Tracker dan Genset Tracker. Nah, yang saya akan jelaskan di sini adalah Fleet Tracker. Fleet Tracker ini dengan brand Matador Tracker fungsinya adalah optimasi bahan bakar. Jadi di sini fungsinya adalah menambahkan sensor tambahan pada kendaraan sehingga bisa memantau berapa jumlah rata-rata bahan bakar yang dibutuhkan. Tak hanya itu, Matador Tracker juga bisa dijadikan untuk monitoring ideal fuel. Jadi di sini optimasi bahan bakar itu seperti apa? Ya, kita bisa mengetahui berapa jumlah habis bahan bakar. Misalnya dia membutuhkan 60 liter solar dalam sehari. Nah, tiba-tiba sudah dalam sehari sudah habis 55 liter solar. Nah, kemana sisanya tersebut? Nah, kita bisa melihat cek dari fungsi Matador Tracker ini. Nah, terus yang kedua, deteksi pengemudi. Deteksi pengemudi ini yang tadi saya sampaikan bisa menambahkan Bluetooth, fitur Bluetooth yang terintegrasi dengan handphonenya driver, sehingga dapat mendeteksi siapa driver secara real time dan dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi. Jadi di sini deteksi pengemudi ini ya kita bisa tahu apakah supir tersebut misalnya ngantuk, misalnya saya ngantuk nih, bisa digantikan misalnya ke snacknya. Dan itu kan tidak boleh seperti itu, karena kan sebetulnya kan yang tugas utamanya adalah supir yang membawa mobil tersebut. Tetapi karena kondisi supir tersebut mengantuk, nah bisa dioper ke kenek atau kondekturnya. Itu kan sangat berbahaya, karena kan belum tentu si kondekturnya itu memiliki SIM ataupun sudah bisa lancar dengan membawa mobilnya tersebut. Nah, ya dengan sistem Fleet Tracker ini, dengan Matador Tracker ini kita bisa memantau deteksi pengemudi seperti itu. Terus efisiensi rute dengan geofence. Ini bisa melacak kendaraan secara real time sehingga mudah untuk menangani kemungkinan armada melenceng dari rute yang sudah ditentukan. Nah, tadi yang sudah sampaikan sebelumnya, si supir misalnya tujuannya ke Tangerang dari Jakarta Selatan. Nah,
tiba-tiba dia melenceng ke arah Jakarta Timur, misalnya Rawamangun. Nah, ada apa si supir ini melenceng ke Jakarta Timur? Nah, kita bisa mengetahui langsung dari dashboard monitoring kita. Kita bisa langsung ataupun dengan si drivernya itu kita bisa kontak, Pak, mengapa dari Tangerang ke Jakarta Timur, kenapa tidak langsung ke warehouse seperti itu? Kita bisa langsung kontak ke handphonenya, ke drivernya, karena akan langsung terintegrasi dengan handphone driver. Jadi kita bisa langsung lacak lokasi driver tersebut berada, seperti itu. Yang kedua adalah produk yang kami tawarkan, solusi yang kami tawarkan ke calon customer ataupun customer kami itu adalah Matador Asset Tracker. Nah, Matador Asset Tracker ini adalah perangkat untuk pelacakan aset dan perlindungan tambahan terhadap pencurian barang berharga serta dapat digunakan dalam untuk aplikasi mulai dari pelacakan alat hingga pelacakan kontainer yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi Asset Tracker ini berfungsi untuk sebagai device ya, sebagai device untuk pelacakan aset dan perlindungan tambahan. Jadi kontainer ini kan berisi peti kemas yang berisi miliaran rupiah barangnya. Karena kan mereka sudah sudah banyak gitu ya tonasenya, pastikan miliaran rupiah ya, itu tekstil ataupun barang-barang ya kabel seperti itu. Nah, dari pihak perusahaan tersendiri kan dari pihak perusahaan sendiri kan tidak mau ya mengalami kehilangan barang ataupun pencurian di jalan, misalnya adanya bajing loncat, kan sana kan banyak bajing loncat di jalan ya, banyak bajing loncat tuan di jalan, hilang barangnya ya, walaupun sedikit kan bisa harganya puluhan juta. Nah, dari pihak perusahaan tersebut itu kan pasti rugi ya, misalnya PO-nya 1M jadi berkurang karena kan harganya berkurang. Jadi kan misalnya harga barangnya tersebut hilang. Jadi kan otomatis kan perusahaan mengalami kerugian. Nah, dengan Matador Asset Tracker itu bisa bisa meminimalisir kehilangan barang dengan meletakkan tracker di titik kemas atau kontainer dan menambahkan sesuatu tambahan untuk pengamannya. Terus bisa mengetahui yang pertama itu memberikan perlindungan terhadap pencurian dan kemungkinan hilangnya barang, itu fungsinya. Terus yang kedua fungsinya adalah memberikan informasi akurat tentang titik lokasi barang berharga atau aset perusahaan. Jadi kita bisa mengetahui tentang informasi seberapa ini sih lokasi si kontainer ini, peti kemas ini sedang berjalan ataupun di mana lokasinya ini. Nah, kita bisa pantau langsung titiknya dengan dashboard monitoring kami seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui apakah barang tersebut dalam kondisi aman atau tidak. Dan dari pihak user bisa memantau langsung informasi tentang titik lokasi mobil tersebut gitu. Nah, yang ketiga ini sama seperti fungsinya GPS tracker, bisa memantau driver behavior berdasarkan kecepatan, rute perjalanan, dan tempat persinggahan yang tadi saya sudah sampaikan. Genset tracker, kita memberikan solusi juga untuk genset tracker. Kita memberikan solusi untuk pengamanan untuk di genset ya. Genset biasanya kan di perusahaan-perusahaan mining itu banyak genset karena kan mereka kan tidak ada pasokan listrik ya di site-nya. Nah, otomatis kan mereka memasang genset. Nah, kita juga memberikan solusi kepada customer kami atau calon customer. Kita bisa memberikan solusi itu genset tracker. Ya, jadi ini fungsinya adalah untuk geolokasi, untuk monitoring genset berdasarkan posisi lokasi genset, bisa hampir samalah dengan fungsi GPS tracker, geolokasi atau geofence. Terus pengoperasian mesin jarak jauh, genset tracker ini bisa difungsikan untuk menyalakan dan mematikan genset secara otomatis dari jarak jauh. Jadi misalnya si petugas engineering-nya yang di lapangan, males saya mau jalan ke site, saya sudah di mesh,
Misalnya genset itu lupa dimatikan, nah pihak engineering atau bagian teknikalnya bisa langsung pengoperasian dari handphone, bisa langsung mematikan dari jarak jauh seperti itu, bisa secara remote. Terus penyajian data teknis, genset tracker menyajikan bermacam data seperti data pemakaian genset, solar, terus bahan bakar, tegangan baterai, terus pendingin. Nah itu fungsi genset yang kami tawarkan. Genset tracker ini yang kami tawarkan solusi kepada customer kami. Saya ini akan memberikan implementasi Matador tracker yang sudah dipasang di customer kami, yaitu fleet tracker. Matador fleet tracker itu dipasang pada mesin kemudi kendaraan. Terus asset tracker itu yang saya sudah sampaikan itu di peti kemas atau di kontainer. Terus Matador genset tracker itu dipasang di mesin generator. Di sini saya akan sampaikan after sales Widya Matador. Jadi kita bisa mekanisme pembelian produk di Widya Matador itu bisa meliputi perangkat keras, perangkat lunak, layanan jaringan, software, serta pelayanan dan jasa maintenance-nya. Kami juga memberikan sistem rental, minimal rental itu selama 1 tahun. Terus kami juga dari Widya Matador memberikan solusi bisa custom produk seperti untuk memenuhi request dari pelanggan, seperti customization produk, yaitu diantaranya sensor bahan bakar, sensor kecepatan, terus sensor batas pemakaian temperatur suhu ruangan. Itu sesuai by request dari customer kami, Pak. Terus kita juga menyediakan layanan service dan maintenance, ya kita memberikan garansi juga dan berkelanjutan pada customer. Sifat service tersebut by request ya, jadi untuk biaya nanti akan ditentukan sesuai kesepakatan bersama oleh pihak customer, seperti itu. Jadi kita bisa kita di sini menawarkan sistem sewa rental ataupun beli putus. Nah, di sini Widya Matador customer, beberapa klien kami yang sudah menjadi partner kami adalah di antaranya adalah PT PP Persero, UMG ID Lab Myanmar, terus Talent Orbit Prima, Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, Widya Inovasi Indonesia, dan Raja Wali Putra Indonesia. Raja Wali Putra Indonesia ini implementasi untuk asset tracker 100 unit di Jawa Timur. Terus pembangunan perumahan itu ada project tracker juga, dan Matador Class. Kita juga mempunyai Matador Class. Mungkin saya tidak membahas Matador Class di sini karena kan tidak berhubungan dengan logistik, karena kan saya ingin memberikan sharing mengenai GPS tracker. Terus UMG ID Lab, Talent Orbit Prima ini perusahaan mining, terus Mitra Sejahtera untuk agrikultur, dan Widya Inovasi teknologi. Nah, seperti itu dari pihak-pihak customer kami yang sudah menjadi customer kami, partner kami. Seperti itu Mbak Hapsari, terima kasih. Mungkin saya hanya sebentar ya sharingnya. Baik, terima kasih juga Pak Yandri. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi paparan dari PT Widya Matador yang sangat luar biasa. Mungkin buat Pak Yandri bisa istirahat dulu, bisa minum dulu, tapi nanti kita akan lanjut sesi selanjutnya bareng Pak Fitra untuk Q&A ya Pak ya. Iya, baik. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit berbeda dengan pembicara sebelumnya, yakni Pak Yandri. Pak Fitra ingin kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih, tapi tentunya ini nggak mengurangi materi dan juga insight yang akan dibagikan Pak Fitra dari DPC Organda Semarang. Mungkin langsung aja kita cek Pak Fitra apakah sudah siap untuk ngobrol-ngobrol bareng. Selamat siang Pak Fitra. Selamat siang Mbak Tari. Terima kasih banyak Pak sebelumnya, kabar sehat ya? Terima kasih, sehat. Oke. Pak, mungkin di sini ada Bapak Ibu sekalian yang belum kenal apa itu Organda Semarang, dan mungkin bisa dijelaskan juga Pak bagaimana peran Organda Semarang ini dalam aspek logistik di Indonesia nih Pak. Kami itu Organda, itu adalah organisasi angkutan darat yang berdiri sebenarnya tahun 19. Organisasi angkutan darat bentukan pemerintah sejak tahun 1962 ya, jadi udah cukup lama, udah 50 tahun dan 70 tahun.
dan ditegaskan dengan surat penegasan oleh pemerintah tahun 1972. Jadi nama awal dari Organda ini adalah Organisasi Angkutan Jalan Raya sebenarnya, tapi karena perkembangan sininya akhirnya disebut sebagai Organisasi Angkutan Darat. Jadi yang angkutan darat yang kita bawahi itu adalah kami adalah organisasi dari perusahaan-perusahaan yang mengangkut baik itu di jalan raya, baik itu penumpang maupun barang. Nah, kebetulan Angsuspel ini salah satu divisi dari angkutan barang. Angkutan barang itu ada angkutan barang logistik dari dan antar kota ataupun antar pulau ataupun antar negara, ekspor impor. Yang kebetulan yang saya pegang di sini adalah organisasi angkutan khusus pelabuhan. Jadi yang menjadi anggota kami adalah perusahaan-perusahaan trucking, perusahaan-perusahaan truk yang mengangkut dari dan dalam ke pelabuhan. Ke pelabuhan yaitu berhubungan dengan ekspor impor ataupun angkutan barang interior. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa anggota kami yang angkutan logistik dari kota ke kota, tapi yang lebih utama anggota kami adalah yang masuk di pelabuhan ya, karena itu namanya organisasi kami adalah Angsuspel, angkutan khusus pelabuhan. Baik, Angsuspel pelabuhan itu kami beranggota terdaftar 235 perusahaan angkutan dengan jumlah armada kurang lebih terdaftar 2.900 armada. Itu dari armada trailer untuk kontainer dan armada dam, armada untuk mengangkut barang-barang yang bulk cargo, yang non kontainer. Jadi dari sekian banyak anggota kami 235 belum sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan di Semarang terutama, karena saat ini pada kondisi saat ini throughput kontainer di Semarang keluar masuk itu kurang lebih 1 bulan itu 45 sampai 50 ribu unit kontainer. Jadi dari 45 ribu itu kalau kita ambil rata-rata sehari kurang lebih 1.500. Sementara perputaran truk kami yang dari 2.900 anggota kami, anggota aktif itu yang jumlah armada aktif itu rata-rata sehari itu sekitar 1.000. Karena untuk hari ini 1.000, untuk besoknya lagi 1.000 ya. Makanya kebutuhan sekarang kontainer in out di Pelabuhan Semarang itu 1.500 per hari rata-rata. Jadi sebenarnya kami masih kekurangan armada di Semarang ini. Oleh karena itu makanya ada beberapa armada yang dari Surabaya juga, ada Jakarta juga yang masuk ke Semarang. Oke, yang kami angkut adalah yang dari anggota kami adalah barang-barang, kebanyakan barang-barang ekspor dan impor. Itulah kenapa berhubungan kami dengan logistik, karena logistik itu adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, dan yang lebih banyak yang disebut logistik adalah barang-barang ekspor dan barang-barang ekspabrik yang diangkut dari kota ke kota. Misalnya hasil produksi dari Semarang yang diangkut ke Jogja, ke Surabaya, ke Jakarta, dan yang kami kerjakan yang utama adalah yang angkutan dari pelabuhan, barang ekspor dan barang impor, baik yang impor datang dari luar negeri ataupun barang ekspor yang akan dikirim ke luar negeri. Jadi dari anggota kami itu terdiri dari saya bilang 235 perusahaan, terdiri dari kurang lebih 3.000-an anggota, 2.900. Itu rata-rata turnovernya per hari yaitu tadi 1.500. Jadi kalau satu hari itu 900 berarti untuk besoknya tentu truk yang sama tidak bisa benar. Nah, besok 1.500 lagi. Nah, itu kira-kira perputaran truk di Semarang dalam kondisi normal saat ini. Jadi kami sementara ini masih sepertinya kekurangan armada sesuai dengan permintaan daripada pelabuhan. Namun pelan-pelan kita juga sudah mulai ada beberapa armada lain yang masuk dari asosiasi lain. Kebetulan ada asosiasi lain yang masuk juga di pelabuhan Tanjung Mas, dan ada beberapa juga armada juga dari luar kota, mungkin dari Solo, dari Jogja, dari Surabaya, bahkan dari Jakarta ada yang masuk di sini. Jadi mungkin untuk perkenalan organdanya segitu, Mbak Absari, atau lain hal lagi silakan karena terus terang saya
tadi tidak punya bahan yang harus saya share karena tidak ada yang harus saya share karena saya lebih cenderung seperti ini aja tanya jawab, mungkin bisa saya jawab, bisa saya jelaskan, bisa jelaskan. Tunggu Mbak Hapsari kalau mau ditanyakan lebih lanjut. Iya, mungkin Bapak Ibu sekalian apabila ingin lebih kenal dengan Organda nanti bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A, nanti akan kami bacakan. Nah, mungkin kita lanjutkan obrolannya lagi ya Pak Putra ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk Organda sendiri itu sejarahnya seperti apa, terus bagaimana perannya Organda ini juga di logistik khususnya di Indonesia seperti itu kan. Nah, kalau kita menarik ke belakang sedikit nih Pak, kemarin itu kan kita sempat nggak cuma di Indonesia saja, bahkan hampir di seluruh dunia ada beberapa sektor yang mungkin macet nih karena adanya pandemi. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Pak, apa saja sih langkah yang diambil oleh Organda Semarang kemarin untuk menyeimbangkan roda ekonomi akibat dari pandemi yang kurang lebih 2-3 tahun kemarin nih Pak. Oke, terima kasih Mbak Hapsari. Memang sudah hampir 3 tahun ini, hampir 3 tahun kita di pandemi. Itu terasa sekali, terutama di kami di bidang angkutan pelabuhan karena kami ini bekerja atas permintaan daripada customer kami. Nah, waktu pandemi kemarin memang banyak perusahaan yang berhenti beroperasi. Jadi customer kami itu banyak yang berkurang produksinya atau begitu juga barang yang karena pandemi, jadi mungkin karyawan yang nggak bisa masuk, sehingga pada saat pandemi kemarin, sebelum ini ya, itu volume pekerjaan kami hampir 50%, bahkan mungkin lebih ya, 50-60% kami kehilangan pekerjaan sebenarnya. Tapi saat ini sudah mulai agak menuju perbaikan, tapi kemarin selama pandemi 50%, kami juga ya mau nggak mau kita harus mengistirahatkan beberapa armada karena memang barang yang diangkut itu yang berkurang ya Mbak ya. Terus penyebabnya karena pandemi ini global, di negara penerima atau kami kirim ekspor ke luar negeri, karena mereka juga lagi kondisi pandemi, juga mereka nggak terima barang. Jadi memang pada saat pandemi kemarin terutama 2021 itu pekerjaan kami hampir 60% kehilangan pekerjaan. Tapi ya kita syukuri aja. Sekarang udah agak normal lagi. Oke, jadi alhamdulillahnya untuk sekarang itu sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin apakah kondisi sekarang yang mulai membaik itu Pak, selain karena memang COVID-nya yang juga menurun, itu apakah dari Organda Semarang juga memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, Pak? Ya, betul. Teknologi di bidang tracking ini mau tidak mau kita harus mengikuti, ya Mbak Hapsari ya, karena tuntutannya sekarang memang sudah seperti itu. Terus kami juga anggota-anggota kami sudah banyak yang sudah ada beberapa yang pakai GPS tracker. Ini atas desakan atau atas kebutuhan daripada customer. Karena customer itu kadang-kadang sudah canggih juga, sudah lebih dulu juga. Seperti mereka kadang-kadang kalau minta truk, oke tolong Pak dikirim truk dari pelabuhan ke Jogja misalnya. Nanti mereka truknya ada GPS-nya enggak? Karena juga kalau pasti ada ditanya GPS-nya. Karena nanti mereka akan memantau ya kan. Nanti kita juga share ke dia truknya sampai di mana. Oh sampai sini kita buktikan dengan share lokasinya. Karena saat ini kalau dulu kan truknya sampai mana? Baru sampai Magelang, padahal truknya masih di pelabuhan. Dulu seringnya kayak gitu dan sekarang banyak customer kami itu sudah lebih maju. Jadi dia nggak mau percaya aja dengan omongan, jadi minta tolong truk, dia permintaannya truk yang harus pakai GPS atau truk dengan kondisi begini bisa di tracking, bisa di tracing segala. Itu memang sudah permintaan customer kita seperti itu Mbak. Jadi sudah banyak juga kawan-kawan yang sudah pakai GPS tracker. Cuma sekarang GPS tracker yang kami banyak kami gunakan sekarang baru sekedar mengetahui lokasi. Jadi seperti tadi dijelaskan Pak Henry, mungkin ada yang macam buat keperluan lain, misalnya
konsumsi solar, konsumsi BBM dan lain-lain. Kalau yang GPS yang kebanyakan kami anggota-anggota kami gunakan sekarang itu baru sebatas tracker ya. Jadi GPS tracker untuk melacak di mana keberadaan truk itu. Jadi ini atas permintaan customer, karena customer juga kita udah canggih, udah nggak mau juga dengan data yang dia minta lokasinya di mana lah seperti itu. Akhirnya banyak juga perusahaan-perusahaan anggota kami yang menggunakan tracker, GPS tracker. Seperti itu Mbak. Baik, jadi memang dari DPC Organisasi Semarang ini khususnya di Pelabuhan Tanjung Mas ini juga mengikuti ya Pak terkait dengan perkembangan zaman dan juga digitalisasi lah seperti itu dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Nah, mungkin Pak, apa sih selama ini yang DPC Organda Semarang alami atau challenge terbesar apa nih selama melakukan digitalisasi selama ini tuh Pak? Boleh diceritakan? Ya, challenge terbesarnya itu di sampingnya banyak pernikahan customer yang lebih naik lagi tentang penggunaan data, makanya kita harus pakai GPS. Dan selain itu, sekarang ini di bidang teknologi juga pemerintah Badan Perhubungan dalam hal ini sedang menerapkan apa yang disebut dengan STID. Ini baru-baru aja program baru STID. STID itu adalah single track identification data. Mungkin Pak Yandi tadi bilang tentang RFID, barcode segala macam. Ini kurang lebih seperti itu juga. Jadi setiap truk yang bermain di pelabuhan sekarang harus mempunyai STID. STID itu nanti ada berupa seperti kartu seperti kartu tol. Nanti mobil itu masuk pelabuhan, nanti kartunya di-tap dan di situ nanti akan terbaca semua. Ini truk siapa, ngangkut nomor berapa, sopirnya siapa, mengangkut kontainer yang mana, dibawa kemana, jam berapa mulai masuk, jam berapa mulai keluar. Nah itu nanti ada namanya single identification data. Itu untuk masuk pelabuhan. Nanti setelah dalam pelabuhan masuk gate di CY di pelabuhan itu ada nama lagi RFID. Sebenarnya RFID ini udah lebih dulu daripada STID. Nanti ada RFID radio frekuensi. Jadi itu yang nanti akan dibaca oleh di pelabuhan, di terminal ya. Nanti RFID ini akan mengarahkan, truk ini kontainernya ada di blok ini. Nah, nanti mengarahkan RFID itu. Jadi di Pelabuhan Semarang sekarang udah otomasinya sudah cukup canggih juga, karena pelabuhan nomor 2 di Indonesia yang menerapkan otomasi. Sekarang di dalam CY, di dalam terminal itu sudah hampir tidak ada orang, semua dengan teknologi remote. Jadi untuk muatnya, untuk ambil kontainer dari truk, untuk bongkar kontainer, untuk muat ke kapal itu semua udah otomatis. Jadi di Pelabuhan Semarang sudah pakai sistem hampir remote semua. Nah untuk itu truk ini yang akan mengarahkan nanti komputer semua. Itulah dasarnya dari RFID dan barcode. Barcode itu untuk mengetahui kontainer ini sudah bisa diangkut atau belum. Karena barcode berhubungan dengan bea cukai. Kalau misalnya itu barang ekspor atau impor, nanti barcode itu di scan, nanti akan di approve. Oke, kontainer ini sudah bisa diangkut atau bisa diturunkan untuk ekspor atau angkut untuk impor. Nah, setelah barcode kita scan, nanti akan tahu ini bongkar di mana atau ini muat di mana, di blok berapa, di tier berapa, semua lengkap. Begitu juga RFID itu untuk mengetahui truk ini akan kemana, ngambil kontainer mana, dan mau ekspor atau impor nanti di barcode-nya bisa kebaca. Kalau untuk itu sudah berjalan lama sebenarnya di Semarang, Pak, untuk RFID ini sudah berjalan lama dan kita sudah anggota kami sudah sangat familiar untuk itu ya, karena dulu juga ada yang namanya kartu untuk driver ya, kartu driver juga nanti akan di scan, ini mobil siapa, kartu driver namanya siapa, karena tanpa kartu driver dulu mobil juga tidak bisa masuk pelabuhan. Nah sekarang ditambah lagi dengan ketentuan baru dari pemerintah yaitu mengenai STID. Bahkan setelah ini akan ada lagi yang namanya DID, Driver Identification Data. Jadi nanti untuk sementara ini STID dulu. Jadi dalam STID itu semua lengkap data truknya siapa, nomornya berapa, ngangkut apa, mau kemana. Dan nanti akan jelas setelah STID-nya ditap di pintu masuk di pelabuhan. Setelah masuk pelabuhan, nanti di dalam terminal, karena di Pelabuhan Semarang ini masuk pelabuhan dulu, setelah itu nanti ada terminal kontainer, ada terminal
non kontainer, brick bulk, atau ada juga aktivitas yang lain. Jadi yang ambil kontainer masuk ke terminal kontainer, yang ambil barang brick bulk masuk ke ke terminal yang brick bulk. Jadi dasarnya STID semua, dan STID ini sekarang sudah mulai dijalankan. Bahkan kami tadi juga sudah ketemu dengan pihak KSOP untuk membahas kelanjutan daripada STID ini. Sebenarnya di Jakarta sudah mulai STID ini sudah mulai dilakukan, tapi di Semarang baru akan mulai pendaftaran dan mungkin diperkirakan dalam 3 bulan ini akan bisa kita pergunakan STID. Jadi dari segi teknologi itu yang kami rasa sekarang yang anggota kami harus mengikuti teknologi seperti itu, Mbak Absari. Baik Pak, tadi sempat Bapak tuh mention atau menyebutkan kalau di Organda Semarang ini sudah memberlakukan digitalisasi dan juga memudahkan untuk tracking dan segala macam kan ya Pak, seperti itu. Dan ini ada satu pertanyaan yang mungkin relate nih Pak dari salah satu penanya, dari Bapak Muhammad Slamet Yahya nih. Izin menanyakan untuk Pak Fitra, jika perusahaan logistik sudah menerapkan teknologi IoT, apakah operasional harian tidak lagi membutuhkan tenaga manusia Pak, atau lantas SDM-nya akan diakomodasikan kemana gitu? Nah mungkin kalau dari sepengetahuan saya pribadi nih Pak, jadi untuk SDM ini sebenarnya bukan digantikan oleh teknologi, tetapi teknologi ini mempermudah aktivitas atau mempermudah pekerjaan dari para SDM atau para karyawan di perusahaan tersebut. Nah, kalau dari Organda Semarang ini kira-kira bagaimana Pak? Apakah setuju dengan pernyataan Absari tadi? Oke, baik. Sebenarnya teknologi ini memang membantu pekerjaan dari segi pengusahanya ya. Kalau drivernya kita sudah tahu, karena driver ini bagaimanapun dia lebih berpengalaman bawa mobil daripada pengusahanya. Tapi teknologi ini sangat membantu karena saat ini di bidang transport ini sudah sangat diperlukan sekali teknologi ini, seperti tadi Pak Henry bilang. Ya mungkin kedepannya bukan sekedar tracker ya, mungkin yang lain-lain akan yang kami perlukan teknologi lagi. Tapi sepengetahuan saya saat ini kami di Semarang memang masih memakai di tingkat GPS tracker, belum lagi yang lain-lainnya. Waktu itu ada dari Widya Matador, waktu itu pernah datang ke kami juga di Organda Semarang, dia menawarkan seperti dari Pak Yandi bilang, dan mungkin akan kita jajaki juga kerjasama mengenai karena itu otomatis teknologi ini kita tidak bisa menafikan, karena suatu saat pasti akan memasuki tahap itu, karena sekarang sudah digitalisasi dalam trackingnya dan digitalisasi sistemnya, itu yang harus kita antisipasi. Dan kami terus terang di Semarang ini baru mungkin sekitar 20 atau 30% yang sudah menggunakan, terutama tadi karena saya tekankan lagi, teknologi yang baru kita pakai di Semarang ini untuk bidang GPS ini baru GPS, lain itu mungkin belum ada, atau mungkin ada juga, saya nggak tahu pasti, tapi yang kebanyakan sekarang GPS tracking yang dipakai. Dan ini mungkin untuk saat akan datang kalau Widya Matador bisa bantu atau bisa mungkin kita bisa dapat menjalin kerjasama, karena saat ini kita juga memakai beberapa merek ya tracking, dan mohon maaf memang belum ada Widya Matador yang saya tahu, karena anggota kita absen pakai tracker apa, GPS apa, memang dua, tapi rata-rata yang pakai itu ada satu atau dua, ada dua brand ya, dua merek ya, mungkin nggak saya sebutkan, tapi ada kebanyakan satu atau dua GPS tracker yang dipakai. Mungkin Widya Matador punya kesempatan untuk masuk. Mudah-mudahan aja di next kita bisa kerjasama lebih baik. Oke, baik. Mungkin di era sekarang itu memang selain teknologi yang semakin canggih, kadang beberapa kolaborasi antar berbagai sektor itu juga diperlukan ya Pak, untuk bisa lebih meningkatkan kinerja dari masing-masing seperti itu. Nah, mungkin kita beralih sebentar nih ke Pak Yandri, karena kebetulan antusias Bapak Ibu peserta di webinar siang hari itu lumayan banget. Jadi saya tadi waktu
menyalin pertanyaan-pertanyaannya tuh cukup kewalahan nih. Terima kasih banyak sebelumnya buat para partisipan. Nah, kita sedikit ke Pak Yandri sebentar nih. Ada pertanyaan dari Ibu Baik Chandra dari NTB. Selamat siang NTB. Pak Yandri, apakah aset tracking ini bisa menjangkau seluruh Indonesia? Dan seberapa akurat penggunaan aset tracking ini, khususnya di GPS tracker, karena seperti yang kita tahu berbagai kondisi di Indonesia itu kan berbeda-beda ya, mungkin ada cuacanya seperti apa yang wilayah dari masing-masing tempat ini itu juga mungkin minim adanya internet atau jaringan. Nah, apakah data tersebut tuh nantinya akan aman Pak apabila menggunakan GPS tracker dari Widya Matador ini? Oke, saya akan jawab dari siapa, Bu? Ibu atau Bapak tadi? Ibu Baik Chandra. Ibu Baik Chandra, ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk aset tracker itu sendiri ya tergantung dari sinyalnya sendiri sih Bu, ya sesuai di lapangan ya. Jadi untuk implementasinya itu sesuai di lapangan ya, apakah kondisi di lapangan tersebut ada sinyal atau tidak. Nah, kalau misalnya di-provide oleh sinyal yang bagus ya pasti aset tracker itu berjalan baik. Seperti saya contohkan ya, analogikan di perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Itu kan di sana kan tidak ada provider ya, ada provider telekomunikasi. Nah itu harus saya kemarin sih saya udah sounding juga sih, kebetulan ada calon customer dari perusahaan sawit. Nah itu kebutuhan mereka itu untuk personal tracker ya, kebetulan personal tracker untuk worker activity-nya. Nah, yang jadi permasalahan itu kan di site-nya itu tidak ada sinyal sama sekali. Jadi dari pihak usernya itu memberikan informasi dari jarak dari site itu sekitar 15 kilo harus mencari sinyal. Nah, itu sih tantangan kita sendiri ya, tantangan dari kita bagaimana untuk memberikan solusi yang terbaik untuk ke klien kami. Jadi kita harus memberikan mencari ya solusi-solusi seperti yang tadi Ibu tanya, apakah aset tracker itu bisa menjangkau seluruh Indonesia? Ya saya jawab bisa, karena kan tergantung jangkauannya sendiri ya. Kalau jangkauannya sinyalnya tidak terlalu bagus atau tidak ada sinyal, yaitu kita harus harus mencari provider yang paling dekat di situ, seperti itu Bu. Oke, mungkin sekalian Hatsari juga tadi nambahin seperti yang sudah disampaikan Pak Yandri di sebelumnya. Jadi untuk Matador Tracker ini apabila nanti berada di daerah-daerah yang mungkin sinyalnya kurang stabil atau tidak ada sinyal, kita juga memfasilitasi untuk menyimpan data tersebut secara sementara gitu, dan nanti apabila kendaraan tersebut atau aset tersebut sudah sampai di wilayah yang sudah stabil jaringannya, nanti untuk data tersebut akan kembali diupdate, di close seperti itu. Nah, mungkin kita balik lagi untuk pertanyaan ke Pak siapa? Banyak banget Hatsari sampai bingung nih mulai dari yang mana. Mungkin dari kalau kita scroll ke atas lagi tuh ada Ibu Ratna Puspitasari dari Jawa Tengah. Izin bertanya ke Bapak Pitra nih, Pak, bagaimana upaya atau strategi Organda dalam mengakselerasi transformasi digital nih Pak, untuk memastikan tetap bergeraknya sektor-sektor logistik untuk lebih produktif lagi? Oke, baik, terima kasih Ibu Rizka tadi atau Ibu siapa mungkin. Sebelumnya saya juga tadi ada pertanyaan, apa Organda ini ada di Jawa Tengah saja atau mohon maaf, sedikit saya tambah penjelasan. Organda ini ada di seluruh Indonesia, jadi DPD-nya ada di setiap provinsi, 34 provinsi di Indonesia ada. Untuk tingkat provinsi namanya DPD, untuk tingkat kota namanya DPC. Sementara untuk pelabuhan itu DPC khusus, makanya angkutan khusus pelabuhan. Dan PC angkutan khusus pelabuhan ini ada di semua pelabuhan Indonesia. Tapi yang besar ada di semua pelabuhan yang melaksanakan ekspor impor, karena ada beberapa pelabuhan yang tidak ekspor impor, itu pun ada DPC khususnya. Namun mereka mengangkut barang-barang lokal. Jadi itu nanti Bu Rizka dari Jawa Tengah. Untuk
pertanyaannya Mbak Apsari yang lagi Bu. Siapa tadi Mbak? Mohon diulangi bisa Mbak? Saya tadi baca tadi. Ibu Ratna Puspitasari dari Jawa Tengah, Pak. Untuk pertanyaannya, bagaimana strategi Organda untuk mengakselerasi transformasi digital nih, untuk memastikan tetap bergeraknya sektor-sektor logistik. Jadi dukungan atau upaya apa yang dilakukan Organda agar sektor-sektor logistik itu lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tentunya. Seperti itu. Oke, Ibu Rizka. Tadi jadi untuk yang kami akselerasi secara asosiasi adalah anggota-anggota kami, karena upaya-upaya yang kami lakukan juga karena kami organisasi nirlaba, organisasi bukan organisasi profit, jadi segala sesuatu digitalisasi kita selalu diskusikan dengan anggota. Misalnya apakah kita perlu pakai teknologi A, teknologi B, itu selalu kita koordinasikan dengan anggota. Namun saat ini sepertinya digitalisasi ini walaupun di Semarang atau Jawa Tengah khususnya belum menjadi bagian yang penting saat ini ya, tapi yang ke depan pasti sangat dibutuhkan. Kami sebagai pengurus asosiasi Organda juga selalu telah menginformasikan para anggota bahwa kita harus siap dengan teknologi dan digitalisasi tracking. Apa yang saya bilang harus siap, karena selama ini seperti kita tahu, kalau kita minta mobil atau minta truk untuk angkut, kita cuma sudah kasih, Pak, ini truknya dimuat, silakan bawa ke pabrik, kembaliin lagi, sudah. Tapi sekarang ini, saat ini, mungkin ke depannya kita harus lebih antisipatif, karena saat ini banyak saya bilang aturan yang dibikin oleh pemerintah untuk mempercepat digitalisasi di bidang transportasi ini. Seperti saat ini dan ini mungkin sudah dimulai beberapa tahun lalu, ada berawal dari tingginya ILP kita, ILP itu LPI kita, bukan ILP. LPI itu Logistik Performance Index Indonesia, itu kita di dunia nomor 27. Bahkan kita tuh di ASEAN masih di bawah Vietnam. Jadi nomor 1 Malaysia, Thailand, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, baru Indonesia. Kita urutan kelima di Indonesia. Itu yang bikin pemerintah tuh sedih. Kenapa kita negara besar dengan produksi yang jauh lebih banyak dari mereka, kenapa logistik performance kita itu selalu di bawah, bahkan di dunia itu nomor 27, nomor 30. Nah, itulah yang menyebabkan pemerintah dalam ini yang sudah menjadi concern dari Bapak Presiden ini akan menciptakan namanya National Logistic Ecosystem, NLE. National Logistic Ecosystem itu, kalau boleh saya cerita sedikit, di dalam logistik itu tentu banyak pihak yang terlibat, pihak truk, pihak pelabuhan, pihak gudang, pihak bea cukai, pihak depo kontainer, macam. Nah, itu nanti akan mempunyai ekosistem sendiri-sendiri. Nah, kami Organda concernnya di ekosistem tracking. Makanya kita namakan NLE tracking. NLE tracking itu, dan kami kebetulan di Semarang, di Jawa Tengah, sudah memulai langkah ini beberapa bulan yang lalu dengan satu platform yang sudah terdaftar, karena jadi sistemnya gini, NLE tracking itu nanti kalau saya gambarkan pesan truk untuk angkut barang, kalau saya gambarkan secara umum akan seperti kita pesan Gojek, kurang lebih seperti itulah, atau di Gojek istilahnya GoSend ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita mau kirim barang, nanti kita tinggal pesan melalui Gojek, ini nanti Gojek yang sediain truk itu ada yang namanya NLE tracking itu akhirnya akan seperti itu. Nah, kami sekarang sudah mulai bersiap-siap, bahkan sudah mulai jalan dengan salah satu platform yang sudah disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini bea cukai, karena NLE tracking ini harus jalan menurut pemerintah. Jadi di Semarang kita juga udah launching trackingnya dan sedang bekerja sama, dan mudah-mudahan ini lancar, karena hari ini juga kebetulan bagian yang lain dari Organda sedang melanjutkan kesepakatan dengan pihak platform yang sudah, baru satu platform kita kerjasama. Nah, nanti
Kira-kira seperti itulah kalau saya gambarkan, nanti angkutan truk itu akan digitalisasinya akan sangat maju dengan adanya NLA ini. Jadi dari NLA tracking ini akan terpantau semuanya. Akan terpantau waktu perjalanannya, akan terpantau pengambilan di mana, itu nanti akan bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk merubah kebijaksanaan di bidang logistik. Ya mungkin kelemahannya logistik di mana, ya nanti akan terpantau dari NLA ini. Karena NLA ini bukan cuma tracking saja, NLA dengan pelabuhan juga, nanti dengan kebetulan pelabuhan yang BUP-nya adalah Pelindo, nanti ada juga NLA pelabuhan, NLA di bidang depo kontainer, NLA dengan bea cukai, itu penyelesaian dokumennya ekspor impor dengan bea cukai, dan dengan ekosistem yang lain. Jadi concern kami adalah di bidang ekosistem tracking, dan sudah kami mulai kerjasamakan dengan satu platform yang sudah siap untuk dan sudah direkomendasikan oleh pemerintah, sudah dapat approval dari pemerintah. Itu Mbak Dari. Oke, terima kasih Pak Fitra atas penjelasannya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk kami dari panitia juga mungkin memohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan tidak bisa kami jawab satu persatu. Karena seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan sendiri, untuk kolom pertanyaannya sampai sekarang pun masih banyak dibanjiri oleh pertanyaan. Tentu waktu yang kami punya pun terbatas untuk menjawab itu satu persatu. Nah, mungkin sebelum mengakhiri webinar siang hari ini, sebelum acara tadi Pak Fitra sempat mengirimkan kepada panitia mengenai beberapa activity nih yang dilakukan oleh Organda Semarang ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai activity yang ada di gambar ini Pak? Mungkin baik, silakan Pak, sampaikan gambarnya. Nah, ini launching. Ini adalah waktu beberapa hari yang lalu kita launching STID, Single Track Identification Data ini di Pelabuhan Tanjung Mas bersama Bapak KSOP, Kepala KSOP Semarang, Kepala Operasional Sabana dan Operasional Pelabuhan. Ini kartu STID itu mulai diserahkan secara simbolis ya, karena ini belum detail, jadi secara simbolis kemarin sudah mulai dibagikan dan kita bagikan ke driver yang sudah dapat approval itu. Mungkin ada fotonya lain Mbak, waktu kita pembagian ke drivernya. Mungkin next untuk foto selanjutnya. Ini waktu acara. Ini waktu acara 2 minggu lalu kita studi banding ke Tanjung Priok, karena STID ini yang sudah jalan di Tanjung Priok. Jadi kita dari Organda Semarang datang ke Tanjung Priok untuk studi banding gimana penerapan STID di Tanjung Priok, di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini kita ada 3 orang anggota yang berangkat. Kebetulan saya tidak berangkat karena saya waktu itu ada acara lain di Dinas Perhubungan sini. Ini acaranya di Tanjung Priok. Oke, mungkin ke foto selanjutnya dari activity Organda Semarang ya. Launching ini gimana ini Pak? Waktu itu kita dapat penyuluhan untuk angkutan khusus, barang khusus dan hewan. Ini yang menyelenggarakan adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang, dan di bawah bukan di bawah pengawasan, waktu itu juga hadir KNKT ya, dari KNKT dan dari Dinas Perhubungan, dan dari satu lagi ada dari BNSP, namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi, karena mereka minta dari KNKT ini, dari Dinas Perhubungan minta sopir-sopir kita, driver-driver kita itu harus disertifikasi. Jadi ada pihak BNSP yang mengeluarkan sertifikasinya, dan kita juga sedang menjajaki kerjasama dengan badan lembaga pensertifikasinya yang sudah dapat approval dari BNSP. Ini mungkin nanti akan kita terapkan juga, karena di bidang lain sudah diterapkan seperti bidang logistik yang lainnya, tapi di bidang tracking sebagian sudah diterapkan, sebagian belum. Ini waktu di acara mohon maaf, ini launching NLA ya. Ini bukan NLA ini, maaf. Ini ya betul. Ini yang saya bilang tadi, NLA waktu di Semarang. Ini Mbak Sari gambarnya terbalik ini. Tapi apa? Ini waktu pelatihan untuk sopir kami mengangkut barang-barang khusus untuk gambar ini ya.
Kalau yang NLA mungkin yang satu lagi yang waktu itu. Oke, mungkin ada kesalahan dari tapi ini teksnya ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin ada lagi Pak dari Pak Fitra yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu sekalian sebelum mengakhiri webinar siang hari ini Pak. Oh, ini udah mau berakhir Pak. Kok cepet banget waktunya. Pak Yandri masih banyak yang mau disampaikan kayaknya. Atau Pak Yandri juga mungkin nggak apa-apa untuk menyampaikan closing statement nih. Karena kebetulan untuk acaranya kita 90 menit Pak. Jadi sekarang udah over 7 menit sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nanti sebelum kita berakhir, apabila masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang belum terjawab, nanti bisa langsung saja kirimkan pertanyaannya, bisa melalui Instagram kami @widyamatador, bisa langsung aja dikirimkan melalui direct message. Apabila pertanyaan tersebut ditujukan untuk organisasi Semarang, nanti bisa kami bantu untuk menyampaikan pertanyaan tersebut langsung ke Pak Fitra, seperti itu. Nah, mungkin baik Pak Fitra maupun Pak Yandri, sebelum kita foto bersama nih untuk di akhir acara, mungkin ada 1 atau 2 patah kata untuk menutup acara siang hari ini Pak. Silakan boleh. Silakan Pak Yandri duluan, saya ngikut aja. Mari Pak Yandri. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Pak Fitra ya sudah memberikan waktunya untuk sharing-sharing ya dengan kami dari PT Widya Matador. Semoga nanti di lain waktu saya bisa silaturahmi lagi ke sana ya Pak ya, dengan bertemu anggota-anggota. Ya, boleh Pak. Boleh ya Pak. Baik Pak, nanti saya atur waktu jadwal untuk bertemu dengan anggota-anggota. Saya ingin present ke perusahaan-perusahaan logistik di bawah Aruganda Semarang ya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Itu saja sih. Semoga kami bisa memberikan solusi yang terbaik untuk anggota-anggota Aruganda Semarang. Dan juga untuk logistik di Indonesia ya Pak ya. Betul sekali ya. Oke, mungkin Pak Fitra untuk penutup di siang hari ini Pak buat teman-teman di luar. Dari kami, dari segi transportasi anggota ini, kami sangat berharap digitalisasi dan kalau boleh dibilang ini digitalisasi bank kami segera terwujud dengan mungkin kalau kita implementasikan paling tidak sebagian besar, terutama truk yang anggota kami Kak, karena kami anggotanya kan mainnya di pelabuhan ya. Jadi pelabuhan ini kan kita mengikuti irama perekonomian dunia. Jadi kalau dunia misalnya ekonominya naik, otomatis barang keluar masuk ke Indonesia, impornya banyak, ekspornya juga banyak. Pada saat itu kita tentu banyak kebutuhan truknya. Nah itu mungkin dengan truk yang ada sekarang, tapi dilengkapi dengan digitalisasi, dengan seperti tadi yang Pak Yandri bilang, mungkin akan lebih efisien dan efektif. Karena selama ini seperti yang saya bilang, customer kami minta truk, kita kirim, ya udah sesampainya jam berapa, baliknya jam berapa, itu kan kita sangat tergantung kepada drivernya. Karena tanpa tracker mereka tadi Pak Yandri cerita, mungkin dia mampir dulu, tidur dulu, istirahat dulu. Tapi dengan adanya teknologi akan sangat membantu itu Pak. Jadi saya berharap Widya Matador juga bisa membantu supaya dengan hal yang lebih tidak sekedar tracker ya. Kalau tracker, GPS tracker di kita mungkin sudah ada yang pakai, tapi mungkin ada nilai tambah yang lain yang Widya Matador bisa tawarkan. Kami siap seandainya ini bisa dikerjasamakan dengan baik supaya demi kemajuan logistik kita di masa yang akan datang. Itu aja mungkin Mbak Sari, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Pak Yandri, Pak Fitra juga terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Kita semua tentunya berharap ke depannya teknologi ini bisa memberikan kemudahan dan juga keefektifan khususnya di sektor logistik seperti yang sudah kita bahas 90 menit yang kebelakang kayak gitu. Jadi harapannya kita semua ingin berkontribusi positif untuk kemajuan sektor logistik ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Fitra, untuk Pak Yandri, juga untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili Widya Matador mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga semangatnya di webinar siang hari ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan di awal, untuk Bapak Ibu
peserta webinar yang beruntung akan mendapatkan reward berupa e-wallet yang akan dikabari langsung oleh panitia melalui nomor WhatsApp dan juga email untuk pendaftaran kemarin. Jadi buat Bapak Ibu sekalian bisa standby aja, dan untuk recording ataupun untuk dokumentasi acara hari ini nanti akan di-share juga beserta e-sertifikatnya melalui email yang juga digunakan untuk pendaftaran. Mungkin saya Hapsari mewakili Widya Matador mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi, dan selamat siang, sampai jumpa di Doorstop selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang.